Sudah sepekan terakhir, jalanan Indonesia tidak pernah benar-benar tenang. Dari pusat ibu kota Jakarta hingga kota-kota besar lain, ribuan orang turun ke jalan. Spanduk terbentang, orasi berkumandang, dan suara-suara penolakan terhadap pemerintah menggema tanpa henti. Gelombang demonstrasi ini menjadi simbol keresahan rakyat yang sulit dibendung. Bagi sebagian orang, ini hanyalah bagian dari dinamika politik biasa. Tapi kali ini berbeda. Aksi turun ke jalan tidak sekadar protes atas satu kebijakan, melainkan letupan akumulasi kekecewaan. Dari harga pangan, kebijakan energi, hingga isu-isu hukum, semua bercampur menjadi amarah kolektif yang diarahkan langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Akibatnya, situasi nasional terasa goyah. Sosial masyarakat terbelah, politik semakin panas, bahkan roda ekonomi ikut terguncang. Investor menahan langkah, pelaku usaha waspada, dan harga kebutuhan pokok pun tak luput dari imbas. Seolah-olah, dalam waktu singkat, Indonesia berada di tepi ketidakpastian. Di tengah semua itu, posisi Prabowo tampak semakin sulit. Dari satu sisi, ia dituduh otoriter, tak mendengar suara rakyat, bahkan dianggap hanya melanjutkan praktik lama. Dari sisi lain, ia justru digambarkan sebagai pemimpin yang berani membuka kotak Pandora, melawan mafia yang sudah bercokol puluhan tahun di jantung kekuasaan. Dan inilah pertanyaan besar yang muncul, benarkah Prabowo sedang berhadapan dengan rakyatnya sendiri? Atau sebenarnya, ia justru sedang melawan musuh yang jauh lebih kuat, lebih licin, dan selama ini tak tersentuh hukum, para mafia di balik layar? Di saat jalanan penuh teriakan demonstran, justru lini masa Instagram para pejabat negara mulai ramai dengan suara yang berbeda. 3 menteri dalam Kabinet Merah Putih tiba-tiba muncul dengan sikap yang sama, pasang badan untuk Presiden Prabowo Subianto. Di tengah hujatan dan desakan publik, mereka justru mengirim pesan kebalikan, bahwa Prabowo bukanlah musuh rakyat, melainkan pemimpin yang sedang berperang melawan kepentingan gelap. 3 nama itu adalah Abdul Qadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kedaulatan dan Perikanan, serta Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pangan. 3 orang dengan latar belakang politik berbeda, tapi pada hari yang sama, Minggu 31 Agustus 2025, mereka kompak menuliskan narasi senada di akun media sosial masing-masing. Yang menarik, narasi yang mereka bawa tidak main-main. Mereka menegaskan, tidak ada presiden sebelumnya yang berani membongkar mafia migas, tidak ada yang menyentuh tantiem triliunan rupiah di BUMN, dan tidak ada yang berani melawan mafia minyak goreng. Hanya Prabowo yang berani membuka semua itu. Kalimat-kalimat mereka terdengar seperti bagian dari satu orkestrasi komunikasi politik yang sudah dirancang rapi. Tentu saja, publik langsung bereaksi. Ada yang menganggap ini sebagai bentuk loyalitas luar biasa dari para pembantu presiden. Tapi ada juga yang mencium aroma propaganda. Bagaimana mungkin, di hari yang sama, dengan narasi yang hampir sama, 3 menteri mendadak menulis postingan yang isinya saling menguatkan? Apakah ini kebetulan? Atau sebuah strategi yang sengaja digelar untuk melawan opini jalanan? Namun, di balik kompaknya dukungan itu, satu kejanggalan muncul. Dari 3 menteri tersebut, satu nama justru menimbulkan tanda tanya besar, Zulkifli Hasan. Sebab, postingan dukungan yang sempat ia unggah, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dari 3 menteri yang bersuara serentak, nama Zulkifli Hasan alias Zulhas justru paling banyak diperbincangkan. Bukan karena narasinya paling keras, tapi karena postingannya mendadak hilang. Publik yang awalnya melihat unggahan dukungan itu, keesokan harinya sudah tidak menemukannya lagi di akun Instagram sang Menko Pangan. Di dunia politik, hal semacam ini bukan sekadar soal teknis. Menghapus postingan berarti ada sesuatu yang berubah. Pertanyaannya, apa yang membuat Zulhas ragu? Apakah ia ditekan oleh partainya sendiri, PAN, yang dikenal punya basis massa kritis terhadap pemerintah? Ataukah ada kesepakatan politik di balik layar yang membuatnya menarik kembali dukungan terbuka itu? Zulhas dikenal sebagai politikus kawakan. Ia sudah malang melintang sejak era reformasi, memimpin partai, dan berkali-kali menyesuaikan sikap sesuai arah angin politik. Karena itulah, penghapusan postingan ini langsung dianggap sebagai sinyal besar. Apalagi, publik tahu betul, di kabinet, loyalitas tidak pernah benar-benar bulat, selalu ada hitung-hitungan kepentingan. Bagi sebagian pengamat, sikap Zulhas bisa ditafsirkan sebagai bentuk politik dua kaki. Di depan publik, ia tampak mendukung, tapi di belakang, ia menjaga jarak agar tidak ikut terseret dalam kontroversi. Cara aman, sekaligus oportunis. Tapi bagi pendukung Prabowo, tindakan itu justru memunculkan kecurigaan,
jangan-jangan ada tokoh dalam kabinet yang diam-diam tidak sepenuhnya berada di pihak presiden. Dan disinilah misteri itu mencuat. Apakah Zulhas hanya ragu sesaat, ataukah ia sedang menyiapkan langkah politik lain? Satu hal yang pasti, di tengah Prabowo yang dikepung demo dan mafia, sikap setengah hati dari seorang menteri bisa jadi lebih berbahaya daripada 1000 kritik dari luar. Pertanyaan yang menggantung kini adalah, benarkah ada orang dalam yang siap menikam Prabowo dari belakang? Di saat Zulhas menuai tanda tanya karena postingannya menghilang, justru sosok lain dalam kabinet tampil semakin keras. Dialah Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kedaulatan dan Perikanan. Ia menulis pernyataan yang membuat publik tercengang. Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia migas. Tidak pernah ada pendahulu berani membongkar mafia Riza Khalid dan kroni-kroninya. Pernyataan itu bukan sekadar kata-kata. Nama Riza Khalid bukan nama kecil dalam politik energi Indonesia. Dijuluki sebagai Raja Minyak, namanya muncul sejak era SBY, bahkan sempat menyeruak dalam kasus Papa Minta Saham di era Jokowi. Namun, meski begitu banyak disebut, sosok ini seakan selalu kebal hukum, tak pernah benar-benar tersentuh aparat. Karena itulah, ucapan Trenggono terasa seperti bom. Untuk pertama kalinya, seorang menteri berani menyebut nama Riza Khalid secara terbuka dalam konteks perlawanan negara terhadap mafia migas. Publik terbelah, ada yang memandang ini sebagai sinyal nyata bahwa Prabowo serius membongkar mafia, ada pula yang menilai ini sekadar strategi pencitraan di tengah badai demonstrasi. Namun apapun tafsirnya, jelas bahwa pernyataan Trenggono bukan pernyataan sembarangan. Ia sedang mempertaruhkan reputasi politiknya dengan menyodorkan narasi paling berbahaya, bahwa selama ini, para presiden terdahulu memilih diam, sementara Prabowo disebut berani membuka kotak Pandora yang selama ini terkunci rapat. Dan inilah titik balik yang menggetarkan, ketika nama Riza Khalid disebut, artinya garis pertempuran sudah ditarik jelas. Ini bukan lagi soal demonstrasi di jalan, bukan lagi sekadar kritik oposisi. Ini adalah deklarasi perang terhadap salah satu jaringan mafia paling berpengaruh di negeri ini. Setelah menyulut perhatian publik dengan menyebut nama Riza Khalid, Trenggono tidak berhenti di situ. Ia kembali melempar isu lain yang tak kalah sensitif. Tantiem triliunan rupiah di tubuh BUMN Tantiem ini, bonus tahunan yang mengalir deras ke kantong segelintir elit, disebut sebagai uang gelap yang selama ini jarang tersorot publik. Menurut Trenggono, semua partai yang pernah berkuasa turut menikmati aliran uang tersebut. Dari masa ke masa, tidak ada yang berani menyinggungnya secara terbuka. Kata-kata ini seperti menampar wajah seluruh elit politik, karena menyiratkan bahwa praktik tersebut bukan hanya diketahui, tapi juga dilanggengkan bersama-sama. Bagi publik, pernyataan ini menyakitkan sekaligus membuka mata. Bayangkan, di saat rakyat berjuang menghadapi harga pangan yang terus naik, segelintir orang menikmati bonus triliunan rupiah setiap tahun hanya karena duduk di kursi direksi atau lingkar kekuasaan BUMN kontras yang tajam ini membuat narasi Trenggono semakin meledak. Namun, muncul pertanyaan besar, apakah pernyataan itu benar-benar awal dari langkah bersih-bersih, atau hanya narasi heroik untuk menyelamatkan citra presiden? Tanpa langkah nyata, kata-kata tentang Tantiem bisa berubah menjadi bumerang. Sebab publik bisa balik bertanya, kalau memang berani, mana bukti pembongkarannya? Mana daftar nama penerima bonus triliunan itu? Dan disinilah titik kritisnya. Jika Prabowo benar-benar menindaklanjuti isu Tantiem ini, ia akan berhadapan dengan jaringan politik yang jauh lebih luas dibanding mafia migas. Sebab di balik angka triliunan itu, ada kepentingan partai, oligarki, bahkan menteri-menterinya sendiri. Pertanyaannya, apakah Prabowo siap membuka perang di dua front sekaligus? Di tengah gaduhnya isu mafia migas dan Tantiem triliunan, Abdul Qadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, maju sebagai tameng politik untuk membela Prabowo. Dalam akun Instagram pribadinya, ia menulis bahwa serangan terhadap presiden hanyalah konsekuensi dari langkah besar, membuka borok yang selama ini ditutupi. Karding menyebut, setiap upaya pemberantasan pasti melahirkan perlawanan. Bagi banyak orang, kalimat ini terdengar seperti pengakuan bahwa kini Prabowo benar-benar sedang berhadapan dengan kekuatan besar yang tak ingin kepentingannya terganggu. Dari mafia energi, hingga para elit politik yang kenyamanannya terancam. Posisi Karding di kabinet sebenarnya bukan posisi strategis. Namun keberaniannya bicara lantang membuat narasi, bersih-bersih, terasa lebih solid. Ia tampil seolah berkata, Presiden tidak sendirian. Kami, para menteri yang setia, siap berdiri di garis depan. Sebuah sikap yang kontras dengan Zulhas yang memilih menghapus postingan dukungannya. Namun, publik tetap menaruh curiga. Apakah dukungan ini tulus, atau sekadar bagian dari orkestrasi politik untuk menguatkan citra Prabowo di tengah badai? Toh,
Sejarah politik Indonesia sudah berkali-kali membuktikan, loyalitas menteri bisa berubah secepat arah angin, apalagi jika kepentingan partai dipertaruhkan. Tetapi satu hal jelas, dengan Karding ikut bersuara, narasi dukungan ini berubah menjadi propaganda politik. Ia menegaskan, siapapun yang menyerang Prabowo sama artinya dengan menyerang agenda pemberantasan mafia. Dan di titik inilah, pertarungan politik bukan lagi sekadar soal presiden melawan oposisi, melainkan perang terbuka antara pembersih dan yang dibersihkan. Setelah seminggu penuh dihantam gelombang demonstrasi, Prabowo akhirnya mengambil langkah taktis. Ia memanggil seluruh ketua umum partai politik serta jajaran menterinya ke istana. Sidang kabinet darurat digelar, menandakan bahwa situasi sudah dianggap cukup serius, bahkan mengancam stabilitas pemerintahan di awal masa jabatannya. Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, Prabowo menekankan bahwa negara tidak boleh terlihat goyah. Namun di balik pintu, sumber-sumber menyebut suasana tegang. Beberapa menteri mendesak agar presiden merespons dengan keras, sementara sebagian lain mengingatkan bahaya jika langkah yang diambil justru memperkeruh keadaan. Akhirnya, dua keputusan penting lahir dari pertemuan itu. Pertama, Presiden meminta DPR melakukan evaluasi terhadap tunjangan anggota dewan, termasuk tunjangan rumah, yang selama ini dianggap mengangkangi rasa keadilan rakyat. Kedua, ia memerintahkan Polri menindak tegas 7 anggota BRIMOB yang melindas Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, hingga tewas. Kedua langkah ini sontak dipandang sebagai kebijakan populis. Evaluasi tunjangan DPR langsung menyentuh sentimen publik yang muak pada gaya hidup mewah wakil rakyat. Sementara sikap tegas pada BRIMOB dianggap upaya cepat untuk meredam amarah masyarakat, terutama di kalangan kelas pekerja yang merasa kasus Afan adalah simbol kesewenang-wenangan aparat. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah dua kebijakan itu cukup? Demonstrasi yang berlangsung seminggu penuh bukan sekadar soal tunjangan atau kasus BRIMOB, tapi akumulasi ketidakpercayaan terhadap elit politik. Apakah langkah ini mampu meredakan kemarahan rakyat, atau justru hanyalah pereda sementara sebelum badai yang lebih besar datang? Setelah sidang kabinet darurat, panggung politik berubah arah. Satu demi satu menteri, baik lewat media sosial maupun pernyataan resmi, kompak menggaungkan narasi yang sama. Prabowo bukan sedang lemah, melainkan sedang dikeroyok karena berani melawan mafia. Dari Abdul Qadir Karding hingga Sakti Wahyu Trenggono, semua menggunakan pola kalimat yang mirip. Mereka menyebut tidak ada presiden sebelumnya yang berani membuka praktik busuk di BUMN, tidak ada yang menantang mafia migas, dan tidak ada yang mau mengutak-atik privilese tantiem triliunan. Seakan-akan, Prabowo adalah satu-satunya tokoh yang berani melakukan pembersihan besar-besaran. Narasi ini jelas bukan kebetulan. Ia dirancang untuk melawan gelombang opini negatif, sebuah strategi komunikasi krisis yang mencoba membalik persepsi, dari presiden yang sedang tersudut, menjadi presiden yang heroik. Bahkan di media arus utama, framing, bersih-bersih ini mulai mengisi headline, seolah menjadi jawaban atas keresahan publik. Namun, di sisi lain, publik tidak buta. Sebagian menilai narasi ini hanyalah propaganda yang terlalu rapi. Mereka bertanya, jika benar ada perang melawan mafia, mana bukti nyatanya? Mana langkah hukum konkret? Sebab rakyat sudah terlalu sering mendengar jargon pemberantasan korupsi yang akhirnya menguap begitu saja di udara. Dan inilah inti persoalan, satu narasi tunggal bisa digalang dari atas, tapi tidak ada jaminan rakyat akan menelan bulat-bulat. Ketika kata-kata tidak diiringi tindakan nyata, narasi, bersih-bersih, bisa berubah menjadi bumerang, justru memperkuat kesan bahwa pemerintah sedang menutupi kelemahan dengan retorika. Satu narasi. Tapi apakah rakyat akan percaya? Meski narasi, bersih-bersih, terus digemakan dari kabinet, jalanan berkata lain. Demonstrasi tidak mereda. Spanduk, poster, dan teriakan massa masih memenuhi ruang publik, seolah membuktikan bahwa kepercayaan rakyat tidak bisa dipulihkan hanya dengan kata-kata. Di satu sisi, ada kelompok yang benar-benar percaya bahwa Prabowo sedang berhadapan dengan mafia besar. Mereka melihat serangan demo sebagai bukti. Semakin keras perlawanan, semakin benar arah langkah presiden. Dalam kacamata mereka, Prabowo sedang menjalankan misi heroik yang belum pernah disentuh pendahulunya. Namun di sisi lain, banyak yang curiga semua ini hanyalah drama politik. Bagi kelompok ini, narasi, bersih-bersih, terlalu rapi, seakan lebih cocok sebagai strategi propaganda ketimbang sebagai aksi nyata. Mereka bertanya, jika Prabowo benar melawan mafia, mengapa hingga kini belum ada penangkapan besar, belum ada figur kuat yang benar-benar jatuh? Kedua persepsi ini menciptakan jurang tajam di tengah masyarakat. Media sosial pun menjadi arena pertempuran narasi. Di Twitter, TikTok, hingga Instagram,
warganet terpecah, sebagian mengibarkan tagar dukung Prabowo, sementara sebagian lain menuding pemerintah sedang memainkan sandiwara kekuasaan. Dan di titik ini, pertanyaan yang menghantui publik semakin besar. Apakah yang sedang terjadi benar-benar perang melawan korupsi, atau sekadar panggung politik yang dikemas rapi? Jawabannya akan menentukan, apakah Prabowo dikenang sebagai presiden pemberani, atau hanya aktor utama dalam drama kekuasaan terbesar dekade ini. Setelah seminggu penuh drama, jelas bahwa situasi ini bukan sekadar krisis biasa. Bukan hanya tentang demonstrasi di jalanan, bukan sekadar tentang mafia migas atau tantiem triliunan. Ini adalah pertarungan besar yang akan menentukan arah pemerintahan Prabowo di tahun-tahun mendatang. Narasi, bersih-bersih, sudah dilempar ke publik, dan reaksi pun terbelah. Sebagian percaya, sebagian mencibir. Tapi satu hal pasti, langkah ini telah membuka kotak Pandora. Sekali benang kusut mafia disentuh, sulit untuk menghentikan tarikan balik yang bisa merobek stabilitas politik dari dalam. Sejarah menunjukkan, perang melawan mafia tidak pernah sederhana. Mereka tidak hanya punya uang, tapi juga akses, jaringan, bahkan kaki tangan di dalam pemerintahan. Tidak sedikit yang meyakini, melawan mafia berarti melawan sistem yang sudah lama mengakar, dan taruhannya bisa jauh lebih besar dari sekadar jabatan presiden. Itulah sebabnya, banyak pengamat memperingatkan, ketika seorang presiden melawan mafia, jangan kaget kalau yang pertama hancur bukan mafianya, melainkan negaranya sendiri. Sebuah ironi pahit, di mana niat baik bisa berujung pada kekacauan yang lebih dalam. Dan pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan lagi siapa yang berani berdiri mendukung Prabowo. Pertanyaan sesungguhnya adalah, siapa yang diam-diam sedang menikamnya dari belakang? Karena dalam politik, pengkhianatan sering datang bukan dari lawan, melainkan dari orang yang paling dekat di lingkaran sendiri. Pertarungan baru saja dimulai, dan kita belum tahu siapa yang akan tumbang lebih dulu, Prabowo, atau para mafia yang selama ini berkuasa di balik layar. Kalau kalian ingin tahu kelanjutan cerita ini, tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan ikuti episode berikutnya. Karena di balik politik, selalu ada drama yang lebih panas dari sinetron.